Pablo Picasso adalah pelukis asal Spanyol kelahiran Malaga tahun 1881. Ia merupakan jenius seni yang cakap membuat patung, grafis, keramik, kostum penari barat, sampai tata panggung. Pada usia 14 tahun, ia lulus ujian masuk School of Fine Art di Barcelona dan 2 tahun pindah ke Madrid untuk belajar di Royal Academy. Tak lama kemudian ia kembali lagi ke Barcelona dan bergabung di Esquadra Guard, tempat para penyair, artis, dan kritikus untuk tukar-menukar ide yang didapat di luar Spanyol. Pada usia 23 tahun, Picasso pindah ke Paris, pusat kota seni dunia pada masa itu. Coba perhatikan 2 gambar ini. Jika Anda berpikir semakin realistis suatu gambar, itu artinya gambar itu semakin bagus. Anda perlu melihat apa yang dilakukan Picasso. Evolusi dalam melukis adalah melukis semakin jelek, semakin jauh dari realistis, atau melukis seperti apa yang kita mau, bukan lagi melukis seperti apa yang orang lain mau. Banyak seniman-seniman terkenal ditandai oleh satu macam gaya dasar. Namun demikian Picasso, ia menampilkan ruang-ruang dari berbagai gaya yang mencenangkan. Kritikus-kritikus seni memberi julukan seperti periode biru, periode merah muda, periode neoklasik, dan sebagainya. Dia merupakan salah satu dari cikal bakal kubisme. Mungkin tak ada pelukis dalam sejarah yang sanggup melakukan karya dengan kualitas begitu tinggi dengan lewat begitu banyak cara dan gaya. Picasso menghasilkan 20.000 karya dalam hidupnya. Perkenalan Picasso dengan George Braque memberi pengaruh dalam gaya melukisnya. Dari gaya lukisan biru dan merah jambu kemudian berubah menjadi kubisme. Itulah hal yang mengejutkan dunia seni, karena mengubah persepsi orang akan suatu keindahan seni. Kalau sebelumnya lukisan wanita mudah dikenali wajah modelnya, oleh Picasso dibuat berubah drastis, sehingga bentuk lukisannya menjadi sulit dikenali lagi. Salah satu di antara adalah lukisan Demoiselle d'Avignon, atau dalam bahasa Indonesia adalah wanita dari Avignon. Meski begitu, Picasso tidak sembarangan saja membuat lukisan. Ia sebelumnya telah mempelajari karya pematung Iberia dan patung-patung Afrika lainnya yang biasanya berbentuk melengkung dan tidak proporsional. Picasso adalah seniman yang melankolis, kuat, egois, dan hidupnya sangat bebas. Tak heran karya-karyanya banyak mencerminkan kepribadiannya itu. Kepribadiannya yang kuat, egois, dan bebas banyak terlihat dari karya seninya yang terkesan kontroversial dan sangat ekspresif, beda dari yang pernah ada sebelumnya. Picasso juga menjadikan wanita sebagai inspirasinya. Konon, setiap wanita memberi inspirasi berbeda-beda baginya. Misalnya kekasihnya Mary Therese Walter, ia menghasilkan karya La Rêve atau Mimpi yang laku terjual 48.402.500 dolar Amerika Serikat. Dari kekasihnya yang lain, Eva Goel, terlahir lukisan Femme Assise dan Un Fauteuil. Tak heran bila beliau dikenal sebagai Don Juan atau Playboy. Selain berganti-ganti kekasih, dia juga telah menikah beberapa kali, antara lain dengan Fernand Olivier, Marcel Tambert, Olga Koklova, dan Jacqueline Roch. Selain wanita, sumber inspirasi Picasso juga memasukkan peristiwa sejarah ke dalam kanvas, salah satu diantaranya adalah Guernica. Lukisan ini dibuat pada bulan Juni 1937. Lukisan ini dianggap oleh banyak kritikus seni sebagai salah satu lukisan anti perang yang paling mengharukan dan paling kuat dalam sejarah. Lukisan ini dibuat sebagai tanggapan atas pengepungan Guernica, sebuah kota di negara bagian Basque di Spanyol Utara, oleh Nazi Jerman dan Italia fasis atas permintaan nasionalis Spanyol. Setelah selesai, Guernica dipamerkan di pameran Spanyol dalam Exposition International des Arts et Techniques dan La Vie Moderne di Paris pada tahun 1937 dan kemudian di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Pameran itu digunakan untuk mengumpulkan dana untuk bantuan perang Spanyol. Lukisan itu menjadi terkenal dan diakui secara luas, dan itu membantu menarik perhatian dunia pada perang.